Teman-teman, kembali lagi bersama saya Surid Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Hani Pirja Anas, siswa SMA Quran As-Salam, Bogor, yang baru-baru ini terpilih sebagai Duta Siswa Kabupaten Bogor 2025. Juga menerbitkan dua buku. Sebetulnya saya sudah sempat mempodcasti Hanif ini 2 tahun yang lalu, tapi kali ini kita fokus bagaimana sampai Hanif terpilih jadi Duta Siswa Bogor dan menerbitkan bukunya. Langsung saja kita ngobrol dengan Hanif. Assalamualaikum, Hanif. Waalaikumsalam. Apa kabar, Hanif? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Alhamdulillah. Ini lagi liburan ini ya? Iya lagi liburan pondok ini. Ya, sekolahnya di SMA Quran As-Salam. Boarding di sana. Ya, boarding di sana. Boarding. Boarding. Ya, jadi akhir minggu pulang ke rumah. Itu setiap 1 bulan sekali pulang ke rumah. Oh, sebulan sekali pulang ke rumah. Ya, Rumahnya jauh dari sekolah. nggak ada ketuang. Kalau jalan kira-kira sekitar 20 menit lah. Oh, bisa diceritakan ke teman-teman, Nip, bagaimana prosesnya sampai terpilih jadi Duta Siswa Kabupaten Bogor. Kapan seleksinya dibuka, syaratnya apa saja, kemudian Hanif daftarnya, bagaimana proses seleksinya. Jadi pertama tuh pas saya lagi biasa lihat-lihat mading sama teman-teman gitu. Itu ada dari sekolah itu dikasih kayak apa namanya? Poster Duta Siswa Kabupaten Bogor. Nah, itu poster buat pendaftaran. Akhirnya di situ saya sama kira-kira 12 teman ikhwan saya satu angkatan itu waktu itu lagi bulan Maret seingat saya. Jadi waktu itu kita akhirnya nyoba lah, nyoba ngedaftar Duta Siswa Kabupaten Bogor itu ke sekolah. Ngajuin dulu di ACC sama sekolah, terus akhirnya kita dibimbing sama sekolah, terus baru daftar lewat online. Daftarnya ini ada banyak seleksinya. Yang saya ingat ini pertama ini kita tes akademik dulu. Jadi habis daftar nama lain sebagainya nyerahin berkas-berkas kayak berkas surat eh, pernyataan kalau kita nih siswa ASIS itu, terus juga surat eh, surat kayak kita nih apa namanya? Kita nih harus follow dulu gitu-gitulah pokoknya berkas-berkasnya kita daftarin akhirnya selesai. Dan pas habis berkas-berkasnya selesai itu ada seleksi akademisnya. Nah, seleksi akademis ini saya nih sama teman-teman nih nyoba lah. Di situ soalnya emang nggak terlalu banyak, cuman lumayan menantang bagi saya karena saya juga emang orangnya suka ngerjain soal sih. Seleksi akademis Itu dikasih tes tertulis atau dikasih dilihat ranking top sekian diambil begitu. Seperti apa? dilihat eh tes tertulis. Ya, ada tes Jadi nanti tertulis kita ya. dikasih ya, jadi kita dikasih soal bahasa Indonesia sekian, matematika sekian, bahasa Inggris sekian. Itu kita kerjain. Saya emang suka banget lebih-lebih di matematikanya gitu lah. Jadi akhirnya saya kerjain. Terus di situ juga setelah tes akademik kita juga disuruh nulis esai. Esai kenapa kita ini kepengen jadi duta siswa. Terus juga esai kenapa kita ibaratnya kenapa lembaga ini harus milih kita jadi duta siswa gitu. Sama apa tujuan kita jadi duta siswa gitu. Oke. Ya waktu tes duta siswanya ini emang ada beberapa kendala lah. Kayak yang jadwalnya ini rada-rada mundur terus. Jadi yang harusnya kita ini dilantik duta siswa ini harusnya Oktober atau malah Agustus waktu itu. Ini jadi diundur. Baru kemarin tanggal 8 November ini baru dilantik gitu. Jadi rada mundur-mundur lah. Dari bulan Maret yang awalnya kelar seleksi terus kelar karantina itu harusnya bulan Juni.
itu malah keluarnya kita bulan Agustus baru kelar karantina. Jadi setelah itu kan habis essay nih, Hmm. itu kayak ibaratnya baru tahap satu gitu. Terus baru tuh dikasih sama duta siswa pengumuman yang lolos lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, yang lolos ini saya nih bertiga sama teman saya. Ada satu namanya Ali Musti Ahmad, dia ini Ikhwan, santri cowok juga. Satu lagi ada Kansa Indira Mediza, dia ini akhwat gitu. Dari ceweknya, dari sekolahnya. Terus akhirnya kita nih ngerjain tugas. Jadi pas periode antara Maret, April, Mei, antara Mei sampai Juni itu sebelum ujian-ujian apa namanya? Ujian naik kelas. Sebelum ujian naik kelas itu kita disuruh ikut karantina. Jadi kita di karantina. Di situ ada pertamanya itu yang saya ingat itu tentang gimana kita cara public speaking, gimana cara kita memantaskan diri sebagai duta siswa gitu. Terus ada juga yang kedua tugas-tugasnya banyak banget dari karantina itu. Saya sampai pusing mikirnya karena emang banyak banget gitu. Jadi waktu di tes siswa ini saya disuruh tugas bikin video profil, video unjuk bakat, terus beragam tugas lainnya. Akhirnya saya kerjain, saya bikin konsepnya, saya tag dan saya ngedit sampai begadang lah. Waktu itu di kantor saya begadang berdua sama teman saya Ali Musdih itu. Ya benar-benar pengalaman luar biasa bagi saya. Ya, itu karantina sudah terpilih, dalam arti sudah ditetapkan jadi duta siswa atau belum? Jadi itu belum ditetapkan sebagai duta siswa. Jadi karantina itu sekalian kita ini seleksi gitu. Masih proses seleksi. Jadi masih proses seleksi. Ya, Jadi sembari karantina kita sembari dinilai gimana progres kita waktu di karantina. Kalau misalnya kita berkelakuan baik, terus juga dipandang layak, nanti habis karantina itu dari hasil tugas-tugasnya itu baru kita dipilih sebagai apa nih. Nah, alhamdulillahnya saya terpilih sebagai duta siswa putra Kabupaten Bogor. Ya, ya, anggotanya doang sih, bukan BPH-nya. ya. Jadi kan mulai dari seleksi akademik tadi, ada ujian tertulis. Seingat Hanif, berapa orang yang daftar seluruh Kabupaten Bogor? Waktu itu ada sekitar Kabupaten Bogor ada sekitar 60 orang apa? Atau malah 80 orang seingat saya. Ya, kurang dari 100 ya. Ya, kayaknya kurang dari 100. Kurang dari 100 dan ini kan sudah terseleksi dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor karena kan Ya, persyaratannya ketat sekali. Termasuk tadi ya, beberapa dari sekolah Hanif dan terseleksi 3 orang terakhir untuk masuk ya. karantina. Hmm, Dari karantina sekaligus proses penilaian siapa yang kemudian dipandang layak untuk jadi duta siswa Kabupaten Bogor terakhir baru ditetapkan. Seperti itu ya. betul. Jadi yang ditetapkan berapa orang? Kalau yang ditetapkan seingat saya dari yang duta siswa putranya ini ada sekitar 18 orang. Kalau yang dari putrinya ini sekitar 19 orang. Ya, dan Hanif salah satunya. Ya, Apakah ada penetapan tertentu lagi? Ini satu sampai kesekian, kategori ini sekian sampai sekian. ada. Ya, seperti apa? Itu di sini kami para duta siswa nyebutnya nih anggota BPH-nya. Jadi di situ ada kan ini kan cuma duta siswa putra gitu di selempangnya tulisannya. Cuman Ya, kalau yang buat BPH ini ada embel-embelnya lagi. Misalnya duta siswa lingkungan, duta siswa oke, pendidikan, duta siswa literasi gitu. oke. Jadi Hanifnya duta siswa Kabupaten Bogor. Ya, Nggak masuk nggak masuk lagi misalnya sebagai apa?
Enggak, saya jadi anggota dari duta siswanya. Anggota. Oke, jadi yang Hmm. terpilih 19 orang tadi ya, 18 ya. 18 dari cowoknya, 18 yang 19 dari laki-laki. cewek. Jadi siswa laki-lakinya 18, 19 perempuan dan Hanif salah satunya. Tapi itu luar biasa. Dan dari anggota BPH tadi diseleksi lagi. Jadi ada yang literasi, lingkungan segala macam seperti itu ya. Iya, Oke, baik. Apa yang mendasari Hanif ikut duta siswa ini? Tadi kan ada juga tuh di- semacam essay, ya. tujuannya, motivasinya, terus nanti ketika terpilih harus melakukan apa. Awalnya saya ini nyoba-nyoba lah, Hmm, karena ya emang kayak awalnya main-main gitu. Cuman pas tahu ada esai gitu, apa tujuan kita ikut duta siswa? Di situ saya baru mikir, apa ya kira-kira duta siswa? Soalnya kalau kita dilihat-lihatnya, duta siswa ini sebenarnya kalau menurut saya kayak sedikit ngabisin waktu. Karena kita ini jadi duta siswa kan nggak dapat duit gitu. Jadi kita ini duta siswa ini cuman kayak mengabdikan diri kita gitu. Cuman di situ akhirnya setelah saya berpikir, saya menemukan tujuannya. Jadi saya melihat masih banyaknya eh, anak-anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor ini, yang emang pendidikannya ini masih kurang. Jadi banyak orang berbakat dalam pendidikan, cuman mereka ini antara mereka ini nggak bisa bersekolah, nggak pengen sekolah karena alasan tertentu gitu. Jadi masih kurangnya minat mereka untuk belajar, untuk berkembang. Dan dikarenakan masih rendahnya SDM yang ada di Indonesia. Makanya saya berpikir, kalau saya jadi siswa, jangan-jangan ini bisa jadi suatu ajang buat saya bisa meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Bogor ini. oke. Gitu. Dari kondisi di lapangan tadi, jadi ada yang nggak bersekolah, ada yang bakatnya nggak Ya, tersalurkan. Jadi dengan ya, Hanif jadi duta siswa bisa mendorong itu. ya. Saya berharap seperti itu. Ya, terus apa lagi motivasinya? Terus juga duta siswa ini juga kan prestasi yang nggak kaleng-kaleng lah kalau menurut saya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi pendorong biar saya bisa masuk universitas atau kemanapun itu lewat jalur prestasinya gitu. Itu juga salah satu alasannya. Ya, sebagai penguat ya, batu loncatan dalam tanda kutip nanti bisa masuk universitas melalui jalur prestasi. Karena rekam Betul. jejaknya mendukung ya, Nip ya. Ya, Ya, dan ditetapkan kapan tadi? Ditetapkan eh seingat saya bulan November. November ya. Bulan ini November. ditetapkan. Dan mulai bekerja Ya, sebagai duta siswa kapan? Sampai kapan? sampai nanti ada pelantikan duta siswa 2026. Oke, jadi periodenya 1 tahun. Ya, Ya, dari pemerintah Bogor sendiri menugaskan kalian para duta siswa, tugasnya apa aja? Ini kan mewakili siswa sebagai duta, ya lebih dari yang lain sebagai teladan, memberikan sosialisasi mungkin atau ada tugas tersendiri dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas terkait. untuk yang duta siswa yang saya ikutin ini emang bisa sampai ke pemerintah. Cuman ini nggak langsung didukung, bukan, ini nggak langsung dinaungi pemerintah, Oh, di luar pemerintah penyelenggaranya. di luar pemerintah. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya ada dari Yayasan Lingkar Insan Bangsa, sing saya. Ya, oke, yayasan tadi menyelenggarakan kegiatan ini dan lingkupnya seluruh Kabupaten Bogor ya. Ya, Ya, jadi 1 tahun jadi duta siswa dan ditugaskan apa aja selama setahun sampai 2026. untuk tugasnya sebenarnya tugasnya ini tergantung sama kita masing-masing. Soalnya apa Duta Siswa Kabupaten Bogor ini
Dia ini ibaratnya kayak badan sendiri, jadi dia ngebikin tugasnya sendiri gitu. Nah, tapi untuk tugas lebih lengkapnya duta siswa ini, kita nih belum rapat lah, karena baru dilantik juga akhir-akhir ini. Terus juga Oke. karena kesibukan saya di sekolah dan baru-baru ini ada TKA gitu. Jadi yang BPH-nya ini kan mereka rata-rata tuh kelas 12. Kelas 12 Ya, SMA. Jadi mereka masih pada fokus buat ngerjain TKA. Jadi baru pada selesai gitu. ya. Jadi nanti setelah pelantikan ini kumpul lagi, baru dirumuskan Ya, kita mau ngapain nih berdasarkan kondisi betul. di lapangan ya. Baru berbagi tugas Ya, siapa, kemudian mengerjakan apa di daerah mana. Kurang lebih seperti itu ya, Nip ya. ya, Dan Hanif baru-baru ini juga menerbitkan dua buku. ya. Ya, buku bukunya berisi tentang apa? Yang pertama itu saya menerbitkan buku Semua Santri Bisa Berprestasi. Itu buku karangan saya sama teman-teman saya sepondok. Jadi itu bukunya nih sebenarnya nyeritain kayak cerpen pribadi lah kalau menurut saya. Dia ini Kumpulan nyeritain cerpen tentang berarti. ya kumpulan cerpen identitas pribadi gitu. Kayak gimana sih kita nih biar bisa berprestasi, perkenalan, apa visi kita gitu-gitu isinya. Yang pertama. Kalau yang kedua nih saya ada bukunya. Ini buku santri literat. Jadi di buku ini nih dijelasin kalau kita nih nulis tentang apa sih literasi. Temanya itu sama kayak bukunya. Jadi santri literat. Ya, Santri yang literat. Literat itu kan orang yang memiliki kemampuan literasi lah. Jadi di sini santri literat itu santri yang punya kemampuan literasi gitu. ya. Itu tunggal atau bareng? Itu bareng, Bareng juga yang buku kedua ini. bareng juga. Jadi siswa literat, ya. Santri literat. Santri literat. Ya, Penulisnya dari siswa Qur'an Salam juga semua. iya siswa Corona Salam. Cuman ini angkatan pertamanya. Sama ada juga guru-guru yang ikut sama ada juga beberapa orang dari luar yang pernah ikut di lomba Asalam itu kegiatan Asalam, Asalam Festival yang menang dimasukin ke sini juga. Oke, jadi di samping siswa Qur'an Salam dan Qur'an Salam mengadain lomba, jadi dimasukkan tadi di buku tadi. Ya, Ada berapa penulis di situ? totalnya ada sebentar. Di sini ada 54 tulisan. 54 ya, artinya 54 orang. Ya, Dan ya. untuk menjadi santri literate, ya santri literate, jadi apa ide Hanif di situ? Di sini saya ngambil temanya tuh tentang 10 ayat pertama Al-Kahfi. Jadi 10 ayat pertama Al-Kahfi ini saya kaitin dengan kisah Ashabul Kahfi, terus juga saya kaitin dengan keadaan santri. Jadi menurut tulisan saya yang saya tulis ini, mereka ini punya kesamaan antara Al-Kahfi yang khususnya ayat 1 sampai 10, kisah Ashabul Kahfi sama santri di zaman sekarang. Mereka ini punya satu kesamaan. Jadi yang pertama di sini saya bahas dari Al-Kahfinya dulu aja. Jadi Al-Kahfi itu menurut saya dia ini kayak guidebook lah, guidebook buat santri masa kini. Biar dia ini bisa membawa perubahan yang baik buat bangsanya, buat agamanya, buat negaranya gitu. Jadi Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ini dia ini ibaratnya apa ya? Blueprint, blueprint. Blueprint buat santri biar dia bisa menjalankan tugas-tugas yang harusnya dia manahin. Karena santri ini harus udah berubah lah. Dia ini udah nggak bisa lagi cuma jadi penerus tradisi penjaga war ilmu doang. Dia ini juga harus bisa ngabawain perubahan. Karena dunia yang sekarang ini serba modern, serba cepat, harus digitalisasinya. Jadi santri ini harus bisa berdakwah, bisa mempertahankan nilai-nilai agama di era yang globalisasi ini.
Dan Ashabul Kahfi itu merupakan kisah teladan bagi santrinya. Jadi ada banyak buat kisah yang bisa diteladani dari Ashabul Kahfi ini. Ada banyak hikmahnya. Iya, tadi semacam apa tadi blueprint ayat 1 Ya sampai blueprint. 10. Jadi blueprintnya seperti apa dalam konteks santri sekarang? Terus nyambung ke literat tadi. Oke. Jadi blueprintnya nih, kalau menurut saya nih ayat 1 sampai ayat 2 itu ada tentang tauhid. Karena di ayat 1 sama 2 ini Allah ini cuman ngejelasin tentang keagungannya. Jadi di situ menurut saya itu adalah sebuah fondasi bahwa kita ini punya Allah gitu. Kita ini punya Allah, kita ini punya kitab yang lurus, yang nggak bakalan pernah bengkok. Satu-satunya kitab yang nggak bakalan bikin kita tersesat gitu. Jadi dengan kitab inilah kita bisa menempuh kehidupan yang layak gitu. Ibaratnya GPS gitu. Nah, terus itu di situ ada ayat 4 sama 5. Di situ ada semacam peringatan dari Allah. Jadi yang menurut saya ini di ayat 4 sama 5 ini ibaratnya kayak firewall kalau dalam game. Kalau dalam apa namanya? Teknologi gitulah kalau dalam device. Jadi ibaratnya kalau yang tadi ayat 1 sama 2 itu jadi kira-kira seperti prosesor, yang ini nih kayak firewallnya biar softwarenya ini nggak pada rusak gitu. Biar programnya nggak ada yang rusak. Jadi ayat 4 sama 5 ini fungsinya ini untuk memperingatkan kita kalau syirik itu nggak harus secara terang-terangan loh. Syirik itu bisa secara halus. Jadi misalnya kayak kita ria itu udah termasuk syirik gitu. Di situ ayat 45 itu seperti ancaman lah dan peringatan juga dari Allah. Terus ada ayat 7 sama 8. Ayat 7 sama 8 ini menurut saya ini punya makna, dia ini kayak menanamkan mindset yang tepat ke kita gitu. Jadi dia ini membuat kita paham apa tujuan akhir kita gitu. Terus terakhir di ayat 9 sama 10 itu ada pembukaan kisah Ashabul Kahfi, dan di situ juga menurut saya ini kita nih udah harus kayak semacam mulailah kita ke mode jihad gitu. Jihadnya ini nggak harus kita angkat senjata loh. Jihad itu kita bisa kayak dengan kita menulis buku, dengan bikin-bikin konten yang menarik, yang bermanfaat, yang mengedukasi gitu. Jadi jihadnya ini sekarang udah bukan jihad angkat senjata. Karena ancamannya juga udah bukan ancaman secara fisik. Ancaman kita ini udah ancaman secara mental gitu. Dikit-dikit disisipin sama pemahaman-pemahaman sesat yang berbahaya. Nah, Ya, terus tadi ada yang lewat nih, ayat 3 sama 6. Ayat 3 sama 6 ini saya pisah karena menurut saya ini dia ini ibaratnya kayak kembaran lah, kayak kanan sama kiri gitu. Kembar yang dia ini bisa buat nyempurnain lah. Berarti ibaratnya itu kayak sayap. Kalau buat burung biar dia bisa terbang tinggi, dia ini butuh sayap yang sepasang, yang kanan sama kiri. Yang satu nih ayat 3 ini dia ini kecerdasan emosional, dan di ayat 6 ini tentang gimana kita bisa berinteraksi sama manusia lain karena manusia ini makhluk sosial gitu. ya dan Itu di terkait kafinya. di ayat terakhir tadi yang nyambung ke konteks literasinya. Bagaimana jihad di situ dalam tanda kutip jihad literasi. Ya, Jadi menyebarluaskan informasi, ilmu pengetahuan, literasi sehingga terbentuklah santri, komunitas santri atau masyarakat bangsa negara yang literate ya. ya, Ya, ini walaupun sudah kita bahas di podcast sebelumnya 2 tahun yang lalu, nih. Jadi ya. disampaikan lagi ke teman-teman tentang bakat menulis ini sejak kapan? Jadi awalnya saya ini yang buku pertama itu dipaksa nulis. Karena saya Ya, juga awalnya bingung mau nulis apa. hmm, Itu saya ini sebenarnya orang yang mager nulis lah, orang yang jarang banget nulis gitu. Kalau bisa saya, kalau pelajaran ya, saya
sebisanya saya kalau bisa ngindarin pelajaran nulis, saya coba hindarin. Tapi kalau Ya, nggak bisa ya saya ikutin gitu. Saya lebih suka ngitung daripada nulis. ya, ya. Jadi karena dipaksa ya. Nah, awalnya dipaksa. Cuman di buku kedua ini akhirnya saya juga ya udahlah, karena ini juga bisa buat jihad kita. Ini juga mungkin bisa buat jadi amal jariah, karena buku kan gak bakalan hilang. Terus orang hebat itu pasti dia nulis. Jadi nulis ini ibaratnya udah pakai lengkap lah. Udah mana kita baca, mikir, baru nulis gitu. Ya, Nggak mungkin dong orang nulis nggak baca, nggak mikir gitu. ya. Saling berhubungan dan kalau lisan sifatnya kan akan Ya, hilang. Tapi kalau ya, dituliskan, pemikiran, ide itu akan abadi sepanjang masa. Ya, ya dan betul. dan tadi dalam konteks tulisan Hanif di buku kedua tadi, Santri Literate, itu juga sekaligus bagian dari jihad, jihad literasi. Itu Ya, bagus itu, istilahnya jihad literasi. Ya, dan sekarang kelas 11 ya, ya kelas 11. kelas 11 kelas 2 SMA. Plannya ke depan gimana? Kuliah Kuliah. di mana? Jurusan apa? Kepengennya sih saya lanjut ke Lipia. Kemana? Karena Libya? saya Lipia, saya kepengen lanjut ke Lipia. Libya? Karena Libya apa Libya? Lipia, Libya. Oke. LIPIA ya, Ya, Lipia. oke. Jadi karena di situ tuh Libya itu yang saya apa? dengar, Singkatan dari apa? Kepanjangannya? eh, saya kurang tahu kok kepanjangannya. Tapi intinya Ya, itu Lipia lah namanya. ya. Jadi Lipia ini kenapa saya suka, karena saya dengar-dengar kiai saya juga lulusan Lipia. Lipia ini bagus gitu. Bagus dari segi agamanya. Jadi saya ini kepengen Lipia. Awalnya dulu SMP saya pernah bermimpi untuk ke Al-Azhar. Cuman sekarang menurut saya itu rada kejauhan. Karena dari ini juga ya, ada banyak ada banyak hambatannya gitu lah. Jadi saya mikir, udahlah kuliah di Indonesia aja juga nggak apa-apa. Karena di Indonesia juga masih bagus lah. Kan kuliah itu juga tergantung dari seberapa rajin kita belajar, bukan dari seberapa baik kualitas sekolahnya. Jadi saya kepengen ke Lipia, atau enggak kalau nggak ke Lipia, saya sebenarnya saya kepengen banget untuk lanjutin mondok. Oke. Sayang kalau nggak mondok lagi gitu. Cuman karena saya juga tahu eh, nggak mungkin saya ngambil jalan ke pondok doang gitu. Saya kan di pondok ini diajarin dua. Saya punya eh, satu yang saya senengin matematika. Ya saya juga nggak rela ngelepasnya gitu aja. Cuman saya juga punya satu lagi yang pengen saya dalemin, ilmu agama gitu. Jadi akhirnya saya punya dua planning tuh. Satu antara saya nerusin ke jurusan agama, masuk ke pondok-pondok yang bisa universitas jamiah gitu kayak Lipia, atau saya nerusin ke jurusan yang saya suka dari matematika itu. Saya bisa masuk ke yang saya ambil itu mungkin kedinasan. Oke, kampus kedinasan. Iya, kampus Stan? kedinasan. Stan? Kalau Stan kan akuntansi. Dan saya ya akuntansi. Itu saya senang karena ada ngitung-ngitungnya juga. Terus Oke. juga STIS. Saya ngincer Statistik? STIS juga. Iya, statistik. Terus juga saya ngincer ada SSN, Poltek SSN, dan lain sebagainya. Ada juga saya bermimpi masuk ITB. Cuman ya akan saya usahakan gitu lah. Ya, Jadi ITB saya ini jurusan matematika. harus enggak. Kalau ITB saya ngambil jurusan di Fakultas Pertambangan. Oke. Ini larinya ke tambang, pertambangan. Tambang. Tambang. Kalau enggak saya ambil jurusan perminyakannya, saya ambil jurusan metalurgi. Cuman kalau nggak tambang juga, saya bisa lari ke teknik komputer, atau saya mau juga ke
jurusan oceanografi karena itu juga menurut saya rada kayak seru gitu sih dikit. Oke, baik. Hanif, ini luar biasa. Sebagai penutup, pesan buat teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman dimanapun jangan pernah berhenti bermimpi lah. Karena ketika kita berhenti bermimpi itu adalah batasan yang sebenarnya dari diri kita. Jadi mimpi ini bukan berarti kita ini eh, mimpi yang tercapai itu bukan berarti kita ini udah sukses. Justru harusnya mimpi itu kita ambil yang tinggi. Justru yang kelihatan mustahil itu yang nggak kecapai, kalau kita serius ngejalaninnya, itu paling kita kalau nggak capai itu cuman terjatuh sedikit gitu. Nggak bakalan jatuh banyak karena kita punya mimpi tinggi. Karena ya manusia kalau udah berhenti bermimpi itu adalah batasan yang bisa dilakukannya. Ya, baik. Luar Dan biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang jadi mimpinya tadi setelah tamat bisa terwujud dan kegiatan sebagai duta Kabupaten Bogor setahun ke depan juga dilancarkan berkah. amin. Ya, insya Allah, amin. Dan buat teman-teman, untuk podcast pertama dengan Hanif ini bisa ditonton 2 tahun yang lalu, 4 September 2023. Terima kasih sekali lagi, Hanif. Ya, Salam dari terima Inggris. sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.